bisa panggil Aul. Habis dari mana Kak? Biasa, habis dari tadi sih ngampus, pulang ngampus langsung ke sini sih. Kuliah di mana? Universitas Taman Jakarta tentunya. Oh, berarti kan sekampus nih ya? Iya, oh, iya. Iya dong. Oh iya. 7. Iya. Oke Kak, untuk mempersingkat waktu mungkin sekitar 7-10 menit waktu kita hari ini. Mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Boleh, langsung ya, langsung bener-bener to the point ya. It's okay, it's okay. Boleh nggak ceritain gimana awalnya kakak ngerasain kecemasan? Aku sih dari tahun 2021 ya, yang dimana kan aku mempunyai circle pertemanan dari kecil yang benar-benar orang tua kita tuh udah berteman sampai punya anak kayak kita sekarang ini, kayak aku dan teman-teman aku tuh udah sekitaran hampir waktu itu umur aku 19 tahun atau 18 tahun ya, sekitar umur segitu. Kita udah temenan, bahkan kita kemana-mana selalu bareng, even kita ulang tahun juga kita selalu merayakan ulang tahun kita masing-masing. Dari situ ada suatu kejadian yang bikin aku nggak bisa maafkan dan nggak bisa untuk ada toleran lagi, yang dimana bikin trauma aku sampai 2024 ini masih ada gitu ya. Namanya trauma pasti kan lukanya hilang tapi bekasnya nggak hilang kan ya. Betul. Kalau boleh tahu kapan mulai di tahunnya tadi? 2021 aku awal mulai 2021. Belum lama ya berarti ya kalau dipikir-pikir. 3 tahun waktu yang menurut aku dengan aku dihantui rasa trauma itu waktu yang lama ya. Sangat lama ya. Sangat lama. Oke. Biasanya kalau kakak merasa cemas itu apa sih yang kakak rasain? Ada gejala-gejala fisiknya mungkin? Gejala fisiknya mungkin aku lebih ke gemeteran ya. Gemeteran sama pola tidur aku tuh nggak bisa di handle. Contoh kayak biasa aku tidur jam 11, jadi aku tidur jam 2, jam 3 overthinking. Kan siapa sih yang nggak overthinking ya? Aku overthinking, bahkan tuh aku bisa gemeteran. Even dengar motor dia lewat aja, ya knalpot kalian pasti apal kan, kayak kalian mau jalan nih knalpot pasangan kalian udah biasa kalian dengar kan apal. Dan itu dengan teman aku sendiri, aku hafal, kayak aku udah gemeter kayak di kasur kayak apa ini gitu, kayak bener-bener gemeteran versi ya Allah menghadapi apa nih, kayak ada orang yang pengen aku hadapin agak susah banget. Tapi kan aku mau gimana ya, aku mau nggak mau harus handle sendiri, nggak ada orang lain. Kebetulan aku di rumah tiga bersaudara dan aku sendiri di rumah, kayak abang aku di kamar, even adik aku juga di kamar, jadi apa sendiri, kita masing-masing gitu, nggak ada yang tahu. Pas kakak ngerasain cemas itu kan kadang apa tadi kayak pusing gitu ya. Ada nggak sampai pengen pingsan gitu saking cemasnya? Aku sejauh ini nggak pingsan sih, cuman kayak gemeteran, terus kayak ngeblank, bener-bener ngeblur, kayak aduh kejadian apa ini gitu kan, kayak lumpuh dari kepala sampai kaki, bener-bener nggak bisa digerakin sama sekali, saking ketakutannya dan nggak mau denger apapun. Dan aku pernah ngehandle pakai headset, dia nongkrong di depan rumah aku, kayak aku pakai headset aja seharian, itu pun aku tidur. Itu kan sangat membahayakan ya, tapi aku menyelamatin diri aku takutin nanti aku gak bisa ngontrol emosi aku sendiri dengan aku marah-marah lah. Aku kan gak mau melibatkan atau memakan korban kayak karena kesalahan aku sendiri kan, makanya aku cari butuh handle-nya emosi aku ini, ya udah aku pakai earphone. Biasanya kalau lagi cemas itu munculnya tuh pas lagi ngapa-ngapain sih? Kalau mereka lewat, terus juga bahkan kayak di TikTok siapa sih, kita nggak follow aja pasti FVP kan ya. Nah makanya di situ kayak kalau di FVP kayak video dia nggak FVP aja nih, ataupun dia posting ulang, kan ada namanya kan ya, itu bikin aku kayak aduh apa nih gitu kan. Satu, terus kedua kalau ada video tentang pertemanan kah, kayak dari sahabat cewek cowok itu kan tidak melibatkan perasaan kan, tapi aku mikir kayak gue pernah loh di posisi ini gitu kan, itu bikin aku trauma. Terus kadang aku lagi ke kafe aku ngeliat ada circle laki-laki ini ataupun perempuan juga, kayak walaupun perempuan cuma 3 orang 2 orang itu kan, kayak gue pernah loh di posisi itu, tapi gue nggak mau kembali ke masa itu karena gue takut. Itu salah satunya, dan terutama aku sering diajak main sama pasangan aku sendiri, yang dimana kan namanya cowok semua ya, terus kenal lagi kayak ini pasangan gue gitu. Aku nggak pernah mau, aku selalu menghindar hal tersebut karena masih trauma dan takut, bener-bener takut ketemu laki-laki banyak lagi gitu. Even di kelas aja nggak bisa berinteraksi langsung bener-bener cowok, nggak bisa. Aku tuh harus step by step lagi buat ngulang dari awal lagi, adaptasi sama orang baru, laki-laki baru. Tapi kalau untuk perempuan kayak gerombolan kayak gini aku it's okay, tapi kalau misalnya untuk laki-laki aku nggak bisa. Setrauma itu ya? Setrauma itu. Kalau udah cemas kayak gitu, yang kakak lakuin itu apa sih?
cara nge-handle-nya ya, atau lebih tepatnya aku handle-nya kalau dari sosmed mungkin aku blokir semuanya. Aku bener-bener kalau bisa aku tipikal bukan yang blokir unfollow kayak gitu ya, sorry ralat. Aku tipikal orang yang mending aku bisuin, aku sembunyikan semua Snapgram, WhatsApp, even TikTok aja aku sembunyiin. Aku tipikal tidak yang sama sekali tidak ngeblokir atau unfollow atau something lah. Aku tidak sama sekali. Bahkan kalau ketemu orangnya langsung aja, aku bener-bener nggak mau ngehindar dan selalu kayak buang muka. Even ketemu pas-pasan aja, aku kayak ya udah aku tetap ngeliat tapi pikiran aku agak aku arahin ke arah ya udah gue nggak mau ke arah sana. Jadi lebih baik menghindar daripada Itu trauma yang bener-bener walaupun memang agak sedikit mungkin orang yang nggak ngerti aku dan nggak ngerti gimana punya rasa trauma bisa dibilang alay lah. Tapi kalau aku bener-bener trauma itu, setakutan itu, segemeteran itu aku seperti itu. ya kakak ngerasa cemasnya ke mantan circle kakak itu doang atau ke semua orang? Aku punya dua trauma yang benar-benar belum bisa aku handle ya. Maksudnya bisa handle tapi bekasnya nggak bisa. Aku punya dari sisi keluarga sama pertemanan rumah itu gitu sih. Jadi dua hal itu yang bikin kakak trauma gitu ya. Nah, menurut kakak cemas yang kakak rasain ini ngeganggu nggak sih sama aktivitas sehari-hari? Ngeganggu sih karena pola tidur aku tuh bener-bener gak bisa dikontrol. Bahkan aku kan punya sinus ya, yang dimana sinus ini kan kalau kita tidur nggak rutin, maksudnya terus-terusan begadang itu bisa kumat. Nah itu tuh aku nggak bisa kayak gitu. Itu tuh bisa bikin aku kambuh dan aku nggak bisa ngehandle-nya. Itu sih yang aku nggak bisa, belum bisa. Kalau dari kalau pikiran gimana kan? Mungkin kalau susah konsentrasi gitu. Kalau pikiran aku masih bisa konsentrasi, tapi itu sih aku bisa nih ngelakuin segala hal, tapi aku nggak bisa ketika udah di rumah karena kan aku tipikal orang yang berbaur ya. Kalau berbaur udah aku lupain masalah, tapi kalau misalnya di rumah kayak ya Allah overthinking makanya aku paling nggak suka kalau aku di rumah full di rumah. Jadi aku mending cari kesenangan diri agar aku bisa lupa semuanya, bahkan even lagi ngomong sama orang aja aku masih bisa konsentrasi. Jadi buat kakak tuh rumah bukan rumah sepenuhnya dong ya? Betul sekali. Oke. Kalau kayak gitu, kalau dari cerita kakak nih, berarti kakak nih dapat dukungan cuma dari temen kah? Dari temen dan pasangan terutama. Kalau dari orang tua atau keluarga? Orang tua atau keluarga sih sama sekali nggak tahu ya, karena kita tipikal yang di rumah masing-masing. Kan kakak bilang mulainya dari 2021 ya? Betul. Kira-kira sembuhnya, kakak merasa sembuh itu kapan? Aku belum bisa menyatakan sembuh ya, karena ketika aku melihat sesuatu yang bikin aku flashback ke masa lalu itu aku ngerasa sakit, kayak ke-trigger. Iya betul, aku kayak aduh, pas pulang lagi sih, aduh masa kayak gini sih. Aku belum menyatakan diri aku sembuh karena aku masih suka ngeliat orang kayak contoh ya, keluarga aja kayak keluarga Cemara nih, ataupun dari kecil kamu sebagai anak perempuan kan milik ayah ya. Nah sedangkan aku kan gak begitu dekat sama ayah, itu aku kayak contoh nggak bisa ngehandle kayak nangis. Aku kayak gue nggak pernah kayak gini, gue nggak pernah kayak gitu contohnya. Kalau gitu kakak pun nggak ngerasain akhir-akhir nih perasaan cemas itu? Hari ini, the days ya aku lagi ngerasain kecemasan dari keluarga ya, karena dari pencapaian mama, maksudnya kayak keluarga aku ada salah sepupu aku tuh udah lulus duluan, tapi mama tuh selalu menyamakan pencapaian orang lain karena kita kan seumuran ya, selalu disamakan kayak kamu kapan kan kita nggak bisa menggebu-gebu. Siapa sih yang pengen memperlambat dan hidup di stuck di situ aja, kan nggak ada yang mau ya. Nah, sedangkan mamaku tuh selalu menggebu-gebu kayak kamu gimana sih gitu. Terus kayak aku cemas kayak gue bisa ngelewatin tapi jangan kayak gitu loh. Itu kayak aku bikin untuk susah untuk melangkah gimana sih waktu gitu. Iya, aku jangan jadi buru-buru. Makanya aku nggak bisa yang kayak gitu. Pernah nggak sih kak ngerasa malu gitu, misalnya ada orang lihat kok kak Aulia sih cuma kayak gitu aja begini, jadi jadi mereka tuh nilai kak Aulia tuh
berlebihan. Kayak alay atau lebay gitu kali ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Ya ada beberapa teman aku yang nggak ngerti mental tuh seperti apa, kan tidak semua mental orang disamakan ya, kayak ada yang kuat banget, ada yang lemah banget, dan aku posisinya tengah-tengah. Aku tipikal orang kayak gue bisa nih nahan, lu jelek dikit gue udah pernah namanya, gue masih bisa nahan emosi, gue bisa nahan, gue nahan nangis bisa nahan. Tapi ketika gue sendiri, aku ulangin lagi ya, aku tipikal orang yang suka keramaian. Ketika aku ngerasa sendiri, aku tuh langsung inget kayak, aduh hari ini gini, hari ini gitu. Aku gampang kepikiran kayak gitu. Itu yang bikin kayak tidak semua orang, mental orang lu samain. Walaupun aku terlihat kuat, tapi tidak semua lu samain orang itu kuat, lu bisa lemah-lemahin kayak gitu. Ada orang yang kayak lebay banget sih ke psikolog, lebay banget sih ke psikiater. Iya, kayak mental orang nggak bisa lu sama-samain anjir. Iya, bener itu. Berarti ada aja gitu ya Kak yang berkomentar negatif. Banyak teman-teman aku negatif, kayak lu ngapain sih psikolog, emang lu ngapain Tuhan. Itu yang aku paling benar-benar ingat, kayak ya Tuhan ada, tapi Tuhan menciptakan untuk psikolog apa ya gitu kan. Maaf ya kalau bahasanya agak sana dikit. Berarti Kakak nih sering ke psikolog apa? Ketika aku lagi trauma banget, nggak bisa ngehandle, baru aku ke psikolog. Contoh kayak misalnya 2 bulan yang lalu aku ke psikolog, aku benar-benar nggak bisa ngehandle, bahkan aku jadi gampang emosian, yang tadi nggak emosian jadi gampang emosian, bahkan aku jadi ngehambat semuanya, kayak jadi malas kuliah. Aku tuh akhir-akhir kemarin tuh lagi malas banget kuliah, even yang tadinya aku semangat banget untuk berbaur jadi nggak semangat, jadi males gitu kan. Jadi baru 2 bulan kemarin sih aku ke psikolog ya, tapi untuk psikiater aku belum mau lagi karena itu harus minum obatnya berutin ya. Karena kan aku nggak begitu setrauma kayak waktu itu, soalnya waktu itu kan aku juga harus minum obat karena aku nggak bisa ngehandle, kayak bener-bener definisi pengen teriak nggak bisa teriak, pengen berontak nggak bisa berontak. Jadi aku kayak yaudah psikolog dulu, abis psikolog nanti kan ada rujukan ya, diagnosis segala macem kan. Nah makanya aku lebih ke psikolog dulu baru ke psikiater. Kan Kakak tadi ceritanya gimana hubungan Kakak sama orang tua. Betul. Orang tua Kakak tahu nggak tadi psikolog? Nggak tahu sama. Jadi orang tua aku tuh tipikal yang ya udah lo kayak gini ya udah gitu, kayak aku usaha, aku selalu terlihat baik-baik aja depan mereka. Aku nggak pernah, even teman aja nih, aku selalu terlihat harus baik-baik saja gitu, kayak walaupun aku manusia yang lemah, robot aja kalau misalnya dikejos terus kan juga tetap aja rusak kan. Nah begitu pun dengan aku, manusia juga kayak gitu kan, tapi aku berusaha kayak gitu tapi nggak bisa. Tapi kalau untuk sama orang tua aku terlihat harus baik-baik aja, kayak masalah even sedikit pun sama pasangan mereka nggak harus tahu gitu. Even mereka tahu juga ya udah lu ngapain sih dia selalu kayak gitu, berkomentar kayak gitu, padahal aku butuh dukungan dari orang dalam kan ya. Sedangkan orang dalam aku tuh kayak gitu. Aja sih Kak wawancara kita hari ini. Oh segitu aja? Iya. Oke, Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan aku bercerita, bahkan udah paham lah, soalnya kan ada beberapa yang nggak paham dengan kayak apaan sih lo, baik banget sih lo gitu, something lah, inilah itulah gitu. Kak, kita juga makasih banget ya Kak karena udah ngebantu santai aja. Jadi psikodiagnostik 2 dari Bu Aya. Oh ya, halo Bu Aya. Oke. Selamat sore Kak. Selamat sore, terima kasih ya sudah mendengarkan kisah aku. Bye bye. Terima kasih juga Kak. Iya, bye bye.